tinggal 2 slide ya. Nah, terus di sini ada collider 2D. Nah, apa itu collider? Collider itu intinya sesuatu yang bikin dia tabrakan. Ini pertama aku contohin dulu apa namanya, gimana collider kerjanya. Nah, jadi kotak ini itu adalah collider dari ikannya. Jadi tadi kan aku bilang rigid body itu kan badan dari objek ya. Tapi untuk objek itu bisa nabrak, objek itu perlu yang namanya collider. Dan salah satu dari objeknya perlu rigid body. Jadi kalau rigid body doang tanpa collider, dia bakal tembus, nggak bakal bisa nabrak. Jadi kalau rigid body itu badannya, tetap aja yang bikin dia nabrak itu collidernya. Nah gitu. Nah gini ya, jadi dia kalau nyentuh collidernya dia nabrak. Standar ya. Gue yakin kalian udah pada pernah pakai semua collider. Nah, terus ini aku mau jelasin properti dari collider. Pertama edit collider, ya udah buat ngedit collidernya. Material ini sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang pas rigid body tadi, pakai physics material 2D. Is trigger ini bedanya apa? Is trigger ini itu dipakai kalau misalkan kita mau ada collider, tapi kita nggak mau bertabrakan secara fisik. Katakanlah, misalkan ada laser nih. Kalian tau nggak sih film-film action gitu yang ada harta karun dilindungin sama laser, kalau misalkan kita sentuh lasernya alarmnya nyala. Nah ini nih sama, pakai trigger. Pemakaiannya salah satu contohnya misalkan kita masuk ke suatu ruangan nih, ngelewatin pintu, di pintunya ada triggernya, jadi kita nggak nabrak pintunya, kita bisa ngelewatin pintunya, tapi kita bisa ngasilin suatu efek, misalkan muncul cutscene atau muncul boss. Nah itulah kegunaan dari trigger. Use by a vector. Apa itu vector? Ntar aku jelasin di slide berikutnya. Ini ada use by composite. Use by composite itu apa? Jadi di sini collider itu banyak jenisnya ya. Ini aku cari collider 2D. Banyak jenisnya. Untuk box ya udah bentuknya dia kotak, kapsul bentuknya kayak kapsul, circle bentuknya kayak circle. Untuk edge, ini bentuk edge itu bentuknya kayak gini ya. Nah, edge itu bentuknya kayak gini. Ini bukan garis, tapi ini kalian bisa ngatur sendiri bentuknya kayak gimana. Jadi misalkan ikan, kalian mau bentuk ikan ya udah diatur aja kayak gitu. Nah walaupun kelihatannya ini edge ini kayak sesuatu yang powerful banget nih, soalnya dia kan bisa bentuknya bisa nyesuaiin bentuk apa aja ya. Nah tapi kalau pemakaian pribadiku sih, edge collider itu dia masih belum gimana ya, kayak sering ngebug gitu. Jadi kadang-kadang ada yang harusnya nabrak dia nembus gitu kalau edge collider. Nah itu edge collider. Tapi untuk beberapa pemakaian boleh juga sih pakai edge collider, tergantung, silahkan dicoba-coba aja. Terus ada polygon collider. Oh ini keren juga sih, lumayan. Nah ini dia langsung ngedeteksi ujung-ujung dibentuk kayak gini-gini ya. Nah ini polygon collider. Terus tadi ada yang namanya composite collider. Composite collider itu dia gunanya untuk ngegabungin beberapa collider jadi satu. Dengan syarat collider yang tadi itu, collider yang ini, yang box collider ini misalkan, ini aku centang use by composite-nya. Kayak gitu. Jadi misalkan aku punya collider lain lagi nih, capsule collider. Capsule collider-nya aku centang lagi nih. Aku centang juga use by, capsule nggak bisa nih. Berarti beberapa aja yang bisa. Box collider doang. Nah ini kalau misalkan aku tambahin lagi, aku centang lagi composite-nya. Nah jadi kedua box collider ini, yang atas sama yang bawah, itu tuh dia digabung jadi satu di composite collider. Itu kegunaannya. Tapi ini sedikit expert ya, maksudnya pemakaiannya nggak umum gitu composite collider. Terus ada tile map. Kalau tile map itu dia menyesuaikan dengan tile map. Tile map itu apa? Tile map itu ibaratnya kalau misalkan di Mario Bros itu kan lantainya itu kan sama semua ya, ada polanya ya, tanahnya itu ya. Nah itu tuh bisa jadi itu suatu bentuk tile map gitu. Ini urusan artis sih biasanya nih tile map ini. Nah itu collider. Nah terus di sini kita lanjut nih, kita kembangin lagi game kita. Kita pengen di mana kalau misalkan collider kita ketemu sama collider musuh atau collider ikan kecil, dia ikan kecilnya kemakan. Nah jadi kan ini kan simple banget ya kalau dilogikain ya. If collider kita ketemu collider musuh,
maka anggap aja musuhnya hancur, kemakan, gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita bikin fungsi kayak gitu? Nah, kita enaknya udah disediain fungsi sama Unity untuk ngehandle pertemuan dari provider-provider itu. Nah, ini aku udah bikin script namanya script namanya eat. Bentar. Oke, eat. Kita cek gimana cara kerjanya. Nah, ini tunggu ada ikan. Nah, ini ikan kalau misalnya aku temuin ikannya nih. Nah, dia kemakan. Terus kita makin gede. Nah, dia juga kemakan. Dia kemakan, dia kemakan, dia kemakan. Nah, itu script dari eat. Gimana script eat? Script itu kayak gini. Nah, dia pakai yang namanya, ini bawaan dari Unity nih. Void on collision enter 2D. Dengan argumen bawaan juga collision 2D. Udah aku kasih nama di sini yang ditabrak. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak gini, ini langsung ada dari Unity-nya on collision enter, ini enter doang nih, on collision enter, dan nggak bisa nih karena udah itu. Nah, di sini ada lagi exit 2D, terus ada juga satu lagi variasinya void on collision stay 2D. Nah, ini udah ada bawaannya. Jadi gimana cara kerja dari masing-masing metode ini? Jadi kalau misalkan on collision enter 2D, metode ini tuh dijalanin begitu dua collider saling bertabrakan. Jadi kalau dua collider saling bertemu, ini jalan metodenya. Kalau exit, itu begitu dia ketemu, belum jalan. Tapi begitu dia misah, baru dijalanin metodenya. Kalau misalkan stay, dia begitu dia ketemu dan dia nempel, metode ini akan dijalanin terus-menerus. Akan diulangin terus-menerus sampai akhirnya mereka lepas. Jadi kalau mereka lepas, udah nggak dijalanin lagi. Tapi begitu pas mereka nempel, itu kan dijalanin terus-menerus. Kayak gitu. Itu perbedaannya enter, exit, dan stay. Collision 2D ini apa? Collision 2D ini maksudnya objek yang ditabraknya. Jadi kan kalau tabrakan dua collider itu kan pasti ada dua objek ya. Objek kita, penabrak, dan suatu objek musuh yang ditabrak kan ya. Nah, objek yang ditabrak itu dimasukin ke dalam parameter ini sama Unity-nya. Jadi makanya di sini aku ganti namanya. Jadi yang ditabrak gitu. Nah, selain on collision ada juga misalkan kalian pakainya tadi collider trigger. Nah, ini bisa pakai bukan on collision, on trigger enter 2D. Ada juga void on trigger exit 2D dan ada juga void on trigger stay 2D. Ini cara kerjanya sama, tapi bedanya dia untuk collider yang trigger, bukan collider yang nabrak secara fisik gitu. Nah, di sini di metodenya aku udah bikin. Ini simple banget ya. Sebenarnya kalau hal-hal yang berbau fisik segitu emang udah disimpelin sama Unity-nya. Jadi di sini aku udah bikin if yang ditabrak berarti collider musuh, game objeknya tag-nya itu fish, maka destroy yang ditabrak game object. Berarti atau sama dengan hancurin si ikan itu. Nah, ini maksudnya tag-nya fish ini kebetulan aku ngasih ke ikan emas kecil-kecil ini, aku kasih tag-nya itu fish nih ya, bisa dilihat di sini. Tag-nya itu fish. Makanya dia hancur kalau ketemu sama object player gitu. Nah, terus untuk gimana cara aku tadi makin gede? Nah, ini aku pakai kayak gini. This.transform.local scale di increment plus sama dengan ini vektor 3, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Ini yang aku tadi ngomong di slide pertama, yaitu scaling. Di slide vektor yang sebelumnya. Nah, ini tuh local scale ini tuh, dia tuh mempengaruhi ini nih. Dia tuh mempengaruhi, nah ini nih, scale yang ada di transform. Jadi kalau misalnya setiap aku makan, kan tadi kan aku tulis di sini kan plus 0,01 ya. Nah, berarti setiap aku makan sesuatu, dia plus, jadi, dari yang 0,05 jadi ini 0,06, ini juga 0,06 kayak gitu. Itu untuk script it. Sampai sini ada yang ditanyain nggak untuk masalah collider dan makan memakan? Gimana kawan-kawan? Sebelum ada kayaknya. Belum ada. Oke. Bisa dimengerti lah ya berarti. Nah,
kita masuk ke slide terakhir kita nih, apa namanya, udah mau kelar.